Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, surat Al-Mulku adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan bagi pembacanya. Ada 3 waktu yang tepat untuk membaca surat ini. Surat ini adalah surat ke-67 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 30 ayat yang pendek dan mudah dihafal. Menurut tafsir Ibnu Katsir, nama surat ini diambil dari ayat pertama yang berarti kerajaan. Sahabat beriman, membaca surat Al-Mulk termasuk amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengeluarkan sebuah hadis mengenai pentingnya membaca surat Al-Mulk. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minal Qur'ani suratun salasuna ayatun syafa'at li rajulin hatta ghufiralahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berisi 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Menurut penjelasan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, maksud memberikan syafaat dalam hadis tersebut adalah akan memberikan pertolongan kepada pembacanya pada hari kiamat. Pentingnya membaca surat Al-Mulk turut dijelaskan dalam sejumlah hadis lain yang membahas tentang keutamaan surat Al-Mulk. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa juga aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, berikut ini adalah beberapa keutamaan apabila kita sering membaca surat Al-Mulk. Yang pertama, mengantarkan pembacanya masuk surga. Keutamaan membaca surat Al-Mulk adalah dapat mengantarkan pembacanya masuk surga. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suratan fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah
Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, mencegah dari azab kubur. Membaca surat Al-Mulk juga dapat mencegah seseorang dari azab kubur. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, surat Al-Mulk adalah pencegah dari azab kubur. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud pernah berkata, datang malaikat ke dalam kuburnya, lalu menghampiri kedua kaki si mayit. Lalu kedua kaki tersebut berkata, kamu tidak akan mendapatkan alasan untuk menyiksaku. Kedua kakiku pernah ada saat membaca surat Al-Mulk. Kemudian malaikat tersebut mendatangi dada dan perut si mayit. Keduanya berkata, kamu tidak akan mendapatkan alasan untuk menyiksaku. Kami pernah ada saat membaca surat Al-Mulk. Hingga akhirnya malaikat tersebut mendatangi kepala si mayit. Kepalanya pun berkata, kamu tidak akan mendapatkan alasan untuk menyiksaku. Aku pernah ada saat membaca surat Al-Mulk. Sahabat beriman, selain tiga keutamaan tersebut, perlu kita ketahui bahwa ada waktu yang paling tepat untuk membaca surat Al-Mulk menurut sunnah. Kurang lebih ada 3 waktu yang tepat untuk kita membaca surat Al-Mulk menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, setelah melaksanakan sholat isya. Waktu yang paling tepat untuk membaca surat Al-Mulk menurut sunnah adalah setelah sholat isya. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengerjakan sholat 4 rakaat setelah sholat isya yang akhir, yang mana pada sholat itu di 2 rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kemudian pada rakaat berikutnya membaca surat Al-Mulk dan As-Sajdah, maka pahalanya sama seperti pahala mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat pada saat Lailatul Qadar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, sebelum tidur malam. Di dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Syekh Ibnu Katsir, dikatakan bahwa waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surat Al-Mulk adalah sebelum tidur. Hal tersebut diriwayatkan oleh 4 penulis kitab As-Sunnah dari hadis Syu'bah. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis itu hasan. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya melalui jalan Laits bin Abi Sulaiman dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil dan tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang ketiga, pada malam Jumat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menganjurkan agar membaca surat Al-Mulk pada malam Jumat karena terdapat banyak sekali keutamaan di dalamnya. Hujjatul Islam juga menganjurkan untuk membaca surat lain pada malam Jumat seperti surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Alif Lam Mim, As-Sajdah. Jika tidak bisa, Imam Al-Ghazali menganjurkan agar memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat beriman, itulah di antara keutamaan dan waktu yang tepat untuk kita mengamalkan surat Al-Mulk.
Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an setiap hari. Karena kita tahu Al-Qur'an akan memberikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Barang siapa yang sering membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan datang menolongnya, memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Dan Al-Qur'an juga merupakan obat dari berbagai penyakit. Karena sebaik-baik obat adalah membaca Al-Qur'an. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kebaikan sahabat semua senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.